ini sesuatu yang terjadi dalam pandangan saya itu nggak bicara soal hal yang transaksional. Harus ini, ngomongin jabatan, segala macam. Enggak. Kita ngomong karena sama-sama suka dengan Mas Ganjar. Suka dengan figurnya. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengawal sampai ke legislatif. Saya merasa karena saya juga ada di Partai Perindo, kenapa dukung Mas Ganjar sederhana aja. Pertama, dia masih figur yang muda, energik. Kemudian yang kedua, rekam jejaknya nggak ada masalah. Gampang-gampang aja tuh Mas Ganjar. Nggak punya dosa masa lalu gitu ya. Jadi kita nggak repot dengan apa namanya ya, memake up seorang figur capres gitu. Jadi saya rasa udah nilai jualnya udah nilainya sudah tinggi. ada. Open table lagi. Sekarang kita kedatangan Ketua DPP Perindo, Bang Tama Langkun. Yang dulunya aktivis anti korupsi. Yang dulunya aktivis anti korupsi di ICW sekarang. Dulu atau masih? Udah enggak dong. Udah enggak. Kalau di ICW-nya udah enggak. Di ICW-nya Tapi kalau aktivis kan dia melekat sama semua pekerjaan. Oke. Wartawan aktivis ada, politisi aktivis juga ada juga. Oh iya benar. Dulu aktivis panggilan. Aktivis panggilan. Demo musiman dong. Nih Bang, kita manggil di sini nih pas nih. Kemarin bulan Juni Perindo ketemu sama PDI Perjuangan. Kerjasama atau koalisi di sana dan ketemu bareng deh di dalam tuh ngobrol-ngobrol. Ketemu bareng. Bang Tama ini termasuk salah satu orang yang ikut rombongan di dalam. Orang dalam. Orang dalam. Jadi kita cerita orang dalam. Ini kenapa kita panggil ngingetin cerita kenangan-kenangan ini? Karena ini kan lagi rame-rame nih belakangan katanya partai-partai atau banyak politikus yang bilang ini PDI Perjuangan ini kok kayaknya partainya sombong ya. Sombong. Kalau apa-apa susah gitu. Susah ditemui lah, susah didekati katanya. Kalau kita kan dari luar nih ngeliatnya Bang. Kayaknya PDI Perjuangan kan ketemu sama semua partai nih kan. Hanura ketemu sama Perindo. Jangan yang inilah, jangan yang satu koalisi lah. Yang sama PAN sama PKB ketemu. Bahkan sama Demokrat ketemu. Sama Demokrat. Golkar ketemu. Tapi kenapa kok? Sama Pak Luhut aja ketemu kemarin, Bu Puan. Lah iya, betul. Betul. Nah, kalau pengalaman Bang Tama sendiri selama ketemu di sana itu apa sih yang bikin orang bilang PDIP itu sombong gitu? Saya nggak begitu paham ya. Mungkin itu kan pandangannya orang per orang atau subjektif ya. Gitu. Ngelihatnya sombong atau pada faktanya enggak. Pertama, pada saat kita ada tanda tangan kerjasama politik. Itu kan ya kita cair gitu. Nggak cuma sekedar ngomongin politik, kita sholat Jumat bareng kok. Makan siang habis kerja sama kita makan siang terus itu sholat bareng sama Mas Ganjar juga. TGB gitu ya. Betul, sama teman-teman di di DPP PDIP gitu. Jadi dari mulai yang soal politik, pembicaraan, saya rasa nggak ada yang dalam kesan saya itu sombong. Dari mulai sambutan Ibu Mega, pernyataannya Mbak Puan, bahkan sampai hal yang sifatnya informal. Misalnya pasca dari perjanjian kerjasama politik tersebut, kita juga sering ketemu kok. Misalnya saya ketemu dengan Mas Basara, ketemu juga dengan Bang Adian. Walaupun kalau sampai di dapil kita kan kompetitor ya. Enggak. Biasa aja gitu ya. Dan sangat menyenangkan. Gitu loh, kita bisa bicara banyak hal, banyak aspek soal politik, pemenangan dan lain-lain. Jadi saya sampai detik ini belum ada interaksi saya dengan teman-teman PDIP yang kemudian menyimpulkan atau mengesankan kalau mereka tuh sombong. Gak ada. Biasa-biasa aja gitu. Fun-fun aja gitu. Artinya bahkan ada yang framing misalnya begini, yang mengulang-ulang Bu Mega kebetulan memang pernah bilang ya bahwa ya kalau partai mau bergabung, mau ikut koalisi sama PDI Perjuangan, ya silakan, kalau nggak mau ya udah gitu ya. Artinya kayaknya kesan kalimat itu kemudian dipotong, kemudian diulang-ulang dan seolah itu mengamplifikasi PDI Perjuangan itu merasa paling besar sendiri. Udah nggak butuh parpol lain lah. Gitu. Kenyataannya bagaimana kalau di Perindo? Dalam konteks kerjasama partai kita kan juga itu juga ada yang memang inisiatif dari kita, ada juga yang itu ajakan dari PDIP. Jadi PDIP sendiri ngajak Partai Perindo untuk bareng-bareng. Walaupun di sisi lain kita juga melihat kita banyak kesamaan. Kesamaan dalam arti mungkin dari sisi ideologi, dari sisi platform partai, kira-kira gitu ya, sama-sama nasionalis. Terus kemudian juga kita sama-sama suka juga dengan Mas Ganjar gitu loh. Jadi dari situ ada yang inisiatifnya Perindo, ada juga yang undangan dari PDIP. Terbuka aja gitu. Undang aja ngajak.
Jadi saya rasa nggak ada yang kesan sombong itu saya sampai saat ini ya dari pengalaman saya interaksi Nggak ketemu tuh ya? nggak ketemu di bagian mananya gitu. Oke. Kalau kemudian ada statement di media dengan mungkin melihat cara penyampaian, wajah, potongan berita yang nggak lengkap, kemudian framingnya terbangun, saya rasa itu soal kekeliruan menurut saya sejumlah pihak menafsirkan PDIP termasuk tokoh-tokoh yang bicara di publik gitu. Jadi berlebihan aja gitu kan. Iya. Sombong ini biasa aja kok. Bahkan kalau Artinya, dengar malah justru omongan Bu Mega tadi tuh sebenarnya kan bisa kita maknai kayak gini. Justru itu sisi rendah hatinya Bu Mega. Artinya membebaskan dong parpol-parpol. Tidak maksa gitu ya. Nggak maksa gitu loh. Kalau dia merasa sombong, arogan kan, lu harus ikut gua yang paling gede gitu. nggak selamat lo kalau nggak Iya, pada. kan dia nggak begitu juga gitu. Betul. Sebenarnya itu kan kalau katakanlah kalimatnya dipotong segitu ya. Itu pun juga isinya ya lebih ke ya udah sikap yang memang pernyataan sikap yang kuat gitu loh. Kalau mau bergabung silahkan, kalau enggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya lebih ke soal ya biasa aja gitu. Jadi kalau kemudian itu dianggap sombong, saya rasa agak berlebihan begitu ya dalam konteks menafsirkan atau kekeliruan dalam mengumpulkan informasi gitu ya. Jadi dia mungkin sepotong-sepotong kesan atau yang lain-lain sih. Iya. Nah sebelumnya ada petinggi Perindo juga yang sempat kesini, Kang Ferry, Kang Ferry Kurnia, Waketum Perindo juga ngomong, bahkan waktu itu dia cerita, saya juga agak kaget ya, di dalam ternyata obrolan antara Perindo dengan PDIP itu kok obrolannya soal ideologi atau apa, kalau dibilang kerjasama kok dalam tanda kutip nggak ada transaksinya gitu. Ngomongnya mulus aja dari awal ideologi. Bu Mega menegaskan, saya pengen cawapres yang kayak begini, jangan yang kayak begitu gitu ya. Tapi tidak ngomong kamu bisa ngasih apa, saya bisa ngasih apa, tidak ngomong begitu. Nah ini makanya saya heran kalau Bang Tama itu pengalamannya gimana, sama nggak sama Iya, Kang Ferry? sama aja. Kita nggak ada ngomongin misalnya transaksional ya dalam tanda kutip. Orang kan memaknainya harus ada Bagi-bagi mungkin jabatan, ya bagi-bagi atau jabatan atau bahkan yang ekstrim misalnya soal uang dan lain sebagainya. Itu tidak pernah ada pembicaraan yang ngomongin soal itu. Selama kami interaksi baik formal maupun informal. Ini kan cuma soal kesamaan cara pandang. Misalnya nih yang paling pertama ketika kemudian Perindo memutuskan untuk kerjasama dengan PDIP kan juga kita harus melihat kira-kira dari si partai politik kenapa kita harus kerjasama, kan begitu. Sesederhana sama nih, Bu Mega juga bilang, kemudian juga teman-teman di PDIP juga bilang bahwa kalau yang namanya kerjasama politik itu agak aneh kalau cuma sekedar pilpresnya aja. Atau legislatif juga harusnya. Legislatif juga. Nah, kenapa harus legislatif? Karena kalau kemudian presiden terpilih ini jadi presiden, kan gitu, capres terpilih jadi presiden, kan juga harus ada dukungan legislatif. Di backup semua. Ini siapa? Ya tentu saja yang udah dari awal kerjasama juga harus sama-sama menguatkan. Jadi kita langsung terbayang, oh iya, berarti PDIP sudah memikirkan gimana caranya bisa kerjasama juga dalam konteks legislatif. Itu yang kita butuhkan juga. Betul. Jadi nyambung, udah nggak usah bikin lagi. Ini harus ngomongin bagian jabatan apa, nggak ada. Karena kita dalam perspektif yang sama, jadi semua bicaranya itu mengalir, santai gitu ya. Jadi saya nggak ngelihat ada hal-hal yang sifatnya transaksional sama sekali. Yang menariknya ini, kalau saya ngelihat kan ada dua partai ya juga yang sempat ketemu, tapi nggak jadi kemudian. Artinya menjalin kerjasamanya, menjalin koalisinya dengan pihak lain misalnya. Salah satunya Golkar, kita nggak tahu banyak ya kalau Golkar apa yang diomongin. Tapi yang kelihatan banget itu pada saat itu, bahkan sebelum Perindo, PAN itu kan. Datang kemudian menawarkan sosok Erick Thohir sebagai calon wapres, dan Bu Mega jawabnya dengan diplomatis tapi bilang nggak sekarang lah. Intinya gitulah ya, kita bacanya gitu ya. Ya sabar aja. Ya masuk daftar ya, tapi sabar aja gitu ya, nanti kita tentukan. Karena kita punya, kalau kata Bu Mega kan capres yang selalu dipilih PDIP itu yang punya platform kebangsaan, soal ideologinya begini bangsa, gitu kan, menjawab tantangan, solusi. Nah kalau kita ngelihat kan kayaknya kalau Perindo itu datang itu nggak bawa nama, nggak bawa apa gitu ya, kerjasama gitu loh. Artinya murni kerjasama antar partai. Kita kan nggak ngelihat ada nama calon yang memang sih ada yang dijagokan di sana, ada TGB, tapi kayaknya di sana itu nggak gitu-gitu amat gitu lah. Nggak ujuk-ujuk datang nih TGB nih gitu. Simpel aja Mas. Ini kan tadi saya bilang ya, kerjasama politik. Kerjasamanya itu jelas nih bahwa kita sama-sama nih punya platform yang sama dan kita sama-sama mau menangkan Mas Ganjar. Udah, kita dalam perspektif yang sama. Terus kemudian soal legislatif kan udah saya bilang tadi bahwa kalau kemudian partai
pengusung itu kemudian capresnya menang, ya kita juga harus kuat di legislatif. Udah, sesederhana itu yang kita bicarakan. Jadi gimana nih biar kita sama-sama bisa sama-sama ada di Senayan, sama-sama mendukung pemerintahan, terutama juga keberlanjutan dari program-program yang dianggap berhasil pada zaman Pak Jokowi. Kan Perindo juga masuk dalam koalisi itu kan, ada Mbak Angela sebagai wamen juga gitu ya. Kemudian berarti kita emang harus sama-sama menjaga program-program yang berhasil di zamannya Pak Jokowi dilanjutkan pada zamannya Mas Ganjar. Nah, ini berkelindan dengan isu itu tuh Bang. Itu kan ada juga isu yang katanya Pak Ganjar itu udah dikunci, terus ini udah ada perjanjian. Ada perjanjian kontrak politik sama partai. Katanya menteri-menterinya nanti dirumuskan sama partai. Gimana? Nggak ada. Kita nggak ada bicarakan soal nanti Perindo dapat menterinya ini ya. Nggak ada. Kita nggak pernah bicarakan soal itu. Tapi memang siapa sih partai yang kemudian tidak mau kader terbaiknya ada di eksekutif? Pastilah. Misalnya kita ada punya Tuan Guru Bajang yang kemudian memang juga dianggap figur yang cukup baik. Ada Mbu Angela juga yang kemudian sudah menjadi wamen. Ada Tamalangkung. Nah, ya kita punya banyak lah stok ya. Kemudian tetapi lagi-lagi kita nggak bicarakan si A harus dapat ini. Nggak ada kita bicarakan itu. Nah itu dalam pembicaraan itu panjang bicara Bu Mega ikut tuh? Ikut ada Bu Mega. Ada Bu Mega. Terlibat aktif gitu ya? Terlibat, kita ngobrol, pembicaraan, Bu Mega juga menyampaikan banyak hal di sana, Mbak Puan juga, dari kita pun juga sama ada Pak Haritanu, ada Tuan Guru Bajang, jadi semua bicara di sana, bahkan sampai ke acara makan siang, kita masih ngobrol gitu loh, udah santai aja, nggak ada yang, oh ini enggak lah kita harus ini aja nggak ada, kesan-kesan sombong itu saya, ini mungkin kesaksian ya, mengikuti prosesi dari awal sampai kita selesai di sholat Jumat gitu ya. Ya nggak ada hal-hal yang seperti itu. Bahkan Mas Ganjar pun juga, ya dengan teman-teman di PDIP kita bareng-bareng tuh. Kita gimana ya Jumatan ya? Oh ya kita Jumatan di bawah aja nih. Rame-rame itu. Kita dengan teman-teman DPP Perindo dan DPP PDIP. Gitu. Itu apa namanya? Bahkan katanya ada agenda pribadi tuh antara tokoh partai, katanya Pak Haritanu bawa undangan pernikahan anaknya ke Bu Mega. Sempat ada itu juga. Cuma bagian itu saya agak sedikit terlupa ya. Tapi pada intinya tetap dikasihkan undangan gitu. Jadi bercanda-bercanda aja. Ya maksudnya di acara resmi partai ada kirim undangan pernikahan kan juga sebenarnya itu menunjukkan bahwa memang ya sesama manusia yang betul. lagi ngobrolin anaknya saya mau nikah nih, ini ada undangan gitu. Ya sederhana itu. Ini kalau kata anak-anak muda nih, vibes-nya bukan pertemuan parpol. Nah, ini apa tuh? Tongkrongan. atau jangan-jangan ini kalau dari cerita pertama Kang Ferry, terus ada Kang Tama. Ini kok kayak antar partai lebaran ini. Lagi forum lebaran. Gitu. Iya, karena memang saya juga melihat itu sangat cair pembicaraan itu. Kita sesama ketua DPP pun juga bicara soal konsep pemenangan mau seperti apa. Jadi kita melihat politik dari sisi yang menurut saya pada waktu itu menyenangkan. Dan mudah-mudahan ini berlanjut sampai ke pesta demokrasinya gitu loh. Tapi gini, Bang, mungkin kebetulan nih Perindo dalam posisi yang akhirnya sama-sama klop. Terjalin, tanda tangan lah tuh kerjasama legislatif dan eksekutif itu ya pemilunya. Tapi ada juga partai yang datang kayak tadi PAN sama Golkar yang kebetulan tidak cocok gitu ya. Nggak cocok. Ini kayaknya nggak ketemu klik bagian ini, akhirnya ya kita mungkin nggak di sini. Nah mungkin jangan-jangan karena Bang Tama kebetulan cocok aja nih bilang enggak kok nggak sombong gitu loh. Padahal yang lain ngerasain hal yang sama dibilang sombong gitu. Kalau serius itu? Saya rasa kayaknya sih enggak juga ya. Kan juga pertemuan kita lihat juga kan bagaimana kemudian ada interaksi misalnya PDIP dengan Demokrat, dengan yang lain-lain. Kalau kemudian ngomongin soal bargaining position harus ada ini dan segala macam, ya itu urusan politiknya. Tapi saya rasa itu pun sesuatu yang sangat wajar. Iya betul. Sesuatu yang biasa dalam politik gitu loh. Tidak menunjukkan soal arogansi atau siapa lebih dominan. Saya rasa nggak ada hal itu. Saya nggak nangkap itu ya. Kalaupun misalnya ada komunikasi yang nggak lancar, mungkin dari dulu-dulunya ada komunikasi yang nggak lancar, ada hal-hal fatsun politik yang kemudian mungkin bersinggungan di masa lalu, saya nggak tahu. Tapi pada saat ini yang saya lihat memang ya biasa-biasa aja, lumrah-lumrah aja. Normal gitu lah ya? Normal aja, nggak ada hal yang saya rasa itu mengesankan bahwa ini partai mentang-mentang besar kemudian dia sombong, nggak juga. Tokohnya sekarang paling senior kan Bu Mega gitu ya. Betul. Tapi pas ketemu ya begitu aja, biasa aja. Dan kemudian juga pembicaraan antara Pak Hari dengan Bu Mega kan sama-sama ketua partai itu equal. Mereka saling menghormati, mereka bercanda-bercanda, ngobrol biasa aja. Jadi saya rasa ini sesuatu yang berlebihan kalau ada yang bilang wah ini
sombong dan lain-lain gitu sih. Nah ini kan udah berjalan tuh Mas, koalisi kan agak lama ya, udah lumayan dari sejak Juni gitu kan sampai sekarang. Itu platform-platform kebersamaan yang kayak gitu tuh masih ada nggak sih sampai sekarang? Atau kayak kata orang-orang nih, udah mulai muncul transaksional nggak sih di dalamnya? Atau emang nggak ada aja? Saya rasa ya kalau kita coba interaksi ya, kita lihat misalnya yang saya tahu terakhir ada pelatihan jurkam, juru kampanye gitu ya, itu dibikin di MNC, tapi itu semua datang partai-partai yang kerja sama politik untuk dukung Mas Ganjar, termasuk juga teman-teman dari relawan. Udah kita bicara di sana, kita diskusi di sana, gimana nih memenangkan Mas Ganjar, gimana nih mempersiapkan jurkam-jurkam yang dianggap muda, karena kan maksimal 40 tahun ya waktu itu ya. Saya cek, wah saya belum, berarti bisa masuk. Ada yang kesian senior-senior udah ngisi absen, loh kok 40 tahun? Iya. Jadi masih bisa seperti biasa aja gitu. Bahkan kita sama kader, kita ngopi bareng, nongkrong bareng, ngomongin strategi dapil masing-masing. Jadi kita cair-cair aja gitu. Bahkan yang kemudian juga pertemuan-pertemuan terbatas, diskusi terbatas yang saya katakan tadi di awal, diskusi dengan Mas Basara, saya mau diskusi dong soal ini kita bicara, santai kita ngobrol, dan kapanpun sepanjang jadwalnya cocok kita pasti ketemu. Bahkan udah kita gantian aja, kita di DPP aja rapatnya, DPP PDP misalnya, kan biasa kan suka di MNC kan, dengan Bang Putra misalnya, Putra Nababan, rapat di MNC, nah kadang-kadang kita diajak ke PDIP gitu, jadi nggak ada yang sombong sih menurut saya. Nah jadi pertanyaan besarnya adalah orang-orang yang masih nyebut sombong atau pihak-pihak tertentu yang sengaja menggulirkan isu PDIP sombong, koalisi udah disandra dan lain-lain, kontrak politik itu kalau menurut Mas Tama apa kemudian? Iya, nggak tahu ya apakah mereka salah menafsirkan pandangan-pandangan yang selama ini ada di ruang publik, ataukah memang mungkin ada framing gitu ya. Ya mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan salah. Ada yang memframing bahwa ini partai sombong, kemudian juga itu akan berdampak pada Mas Ganjar dan lain-lain. Jadi saya rasa ini pandangan-pandangan yang kita semua yang ada di dalam partai yang kerjasama ini perlu untuk meluruskan gitu loh, sehingga tidak berkembang semakin jauh atau bahkan misalnya sampai ke titik Mas Ganjar ikutan sombong. Itu saya rasa nggak ada itu ya di dalam. Bisa nggak disebut kami kalau itu framing sakit hati aja karena kepentingannya nggak itu gitu? Ya saya nggak tahu ya, tapi ya framing sakit hati saya nggak tahu juga ya itu bagian mana sakit hati. Tapi gini, ini nakal-nakalnya pikiran saya, jangan-jangan cara masuknya, cara ngetuk pintunya awal itu salah, keliru. Artinya gini. Perindo datang misalnya ngomongin ya soal ngomongin kerjasama, ya waktu itu koalisi ngomongin kerjasamanya di level apa, bagaimana teknisnya, nyambung tuh. Bahkan kalau saya masih ingat cerita Kang Ferry juga ini ngomongin soal ideologi, bahkan soal ya ideologi kebangsaan, nasionalisme dan lain sebagainya, ngomongin hal kayak gitu. Nah jangan-jangan emang yang kemarin-kemarin datang dan kemudian bilang sombong ini nggak betah diajak ngomong ideologi. Bu ini dealnya gimana Bu? Jangan-jangan begitu. Makanya dibilang sombong. Bisa jadi mindset transaksional kemudian yang bikin ini sombong nih gitu ya. Ya mungkin karena tadi cara berpikirnya, ngajak kerjasamanya terlalu transaksional. Kan kalau kita nggak bicara soal itu, kita mau dukung Mas Ganjar karena kita anggap secara figur dia oke, masih muda. Kemudian juga secara rekam jejak atau integritas saya rasa oke semua. Kalaupun kita usung kayaknya Perindo oke juga nih kita dukung Mas Ganjar. Itu bayangannya seperti itu. Jadi nggak kemudian datang-datang udah bawa proposal, saya punya calon, ini jadi harus ini ya. Kalau begitu ceritanya pasti juga ada penolakan, wajar-wajar aja. Benar. Terus kemudian kalau ditolak ya jangan marah dong. Jangan bilang sombong juga. Jangan bilang sombong juga. Ya kan? Namanya mau bikin kesepakatan gitu. Kalau nggak ya udah. Jadi sesederhana itu sih. Makanya kan selama ini kan kita ngelihat kalau dari sisi personalitas Ganjarnya kan justru kita selama ini ngelihat kayaknya capres paling humble lah kelihatan. Bisa bersentuhan sama semua golongan. Bersentuhan physically gitu lah ya. Salam bukan cuma salaman tapi ngerangkul orang, kita ngelihat banyak lah. Dipanggil tuh gimana aja seneng dia. Dipanggil tuh gimana.
dikata-katain sama anak kecil biasa kecil aja biasa gitu ya. aja gitu. Dari sisi PDIP mungkin kita melihat mungkin ini ya, dari sisi PDIP memang banyak yang bilang bahwa Bu Mega itu memang sangat disiplin soal ideologi. Nah, kadang-kadang partai yang ideologis itu kan kadang kelihatan rapi gitu dan mungkin di luar kelihatan agak konservatif jadinya. Ya. Nah, mungkin karena ada kemungkinan karena sisi itunya nggak sih, Bang? Bisa juga. Karena mungkin juga secara platform ya kita pun juga biasa dengan disiplin kan. Pak Hadi Tanu pun juga soal ideologi, bahkan soal jam rapat, dia sangat disiplin. Nah, diajar itu sama kader-kadernya. Kita mulai jam 4 ya jam 4 dimulai. Setengah 4 udah standby kita. Jadi itu kemudian sebetulnya pembiasaan yang positif ya dari sisi kedisiplinan, kemudian ngomong ideologi partai juga kayaknya ini kita nggak bisa kesini karena ideologinya nggak nih, partai nggak kesini tujuannya. Dia juga disiplin soal itu. Jadi mungkin ya hal-hal seperti itu yang bikin kita sama dengan PDIP, tapi di sisi lain itu bikin dia mengesankan sombong. Padahal kan sebenarnya upaya untuk menjaga ideologi, tradisi partai, garis perjuangan partai gitu. Nah, makanya memang saya mencatat juga. Kan? Iya, saya mencatat juga kan salah satu tokoh politik yang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang kalau kasih sambutan itu paling konsisten bawa soal Pancasila, soal kebangsaan, nasionalisme. Ini kan Bu Mega memang. Nah, kita ngelihat kan memang dia seorang ideolog, bukan cuma politik kan, ideolog. Ini mungkin yang saya lihat, orang mungkin lihat, aduh gua nggak semua politikus juga semua politikus akan ngaku saya pro NKRI gitu ya. Tapi nggak semuanya betah diajak ngomongin Pancasila. Ini bagian saya kapan nih gitu kan. Mungkin ngerasanya adalah pengennya ke situ langsung taktis saja. Diajak ini merasa ini kayak seminar P4. Balik gitu. Dan jangan begitu, kita takutnya kan gitu. Makanya kita melihat kan selama ini kan apa yang bikin orang itu penasaran gitu. Kalau saya lihat proporsinya kan seimbang ya. Bu Mega antara ngomongin partai politik, antara dia ngomongin ideologi, bahkan dengan ada bercandaannya juga. Saya rasa semuanya masih berimbang. Dan yang paling penting kan dalam pertemuan itu kan tujuannya tercapai atau kemudian kesepakatannya terjadi. Mindsetnya satu pemikiran. Itu yang penting kan sebetulnya mau muter lewat mana. Jadi saya rasa dari pertemuan-pertemuan itu kan jelas tuh hasilnya tuh. Oh iya betul. Nah, Bang Tama sebagai penutup nih, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke penonton Main TV nih soal harapannya antara kerjasama antara Perindo dengan PDIP nih, apakah dari sisi Ganjarnya atau dari sisi Mas Ganjar sebagai capres ya, atau dari sisi kerjasama kedua partai gitu, apa yang mau diyakinkan kepada penonton nih? Iya, saya rasa yang pertama ya soal kerjasama politik ini sesuatu yang terjadi dalam pandangan saya. Itu nggak bicara soal hal yang transaksional. Harus ini, ngomongin jabatan, segala macam. Enggak. Kita ngomong karena sama-sama suka dengan Mas Ganjar. Suka dengan figurnya. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengawal sampai ke legislatif. Tapi kalau kemudian Perindo nggak masuk legislatif, kan itu yang bahaya. Makanya kemudian itu yang jadi pembicaraan kita juga. Jadi dari sisi legislatif kita kuat. Kemudian dari sisi pemenangan Mas Ganjar kita juga bisa meyakinkan publik bahwa Mas Ganjar lah yang calon yang bagus gitu. Nah yang kedua, saya merasa karena saya juga ada di Partai Perindo, kenapa dukung Mas Ganjar sederhana aja. Pertama dia masih figur yang muda, energik. Kemudian yang kedua, rekam jejaknya nggak ada masalah. Gampang-gampang aja tuh Mas Ganjar. Nggak punya dosa masa lalu gitu ya. Jadi kita nggak repot dengan memake up seorang figur capres gitu. Jadi udah nilai jualnya udah tinggi. Kalau soal itu Mas katanya kan ya Mas Tama kan aktivis anti korupsi. Pak Ganjar kan katanya salah satu isunya EKTP lah apa itu. Kalau menurut itu? Ya kan gini, kalau kita yang di isu hukum itu kan law is everything about evidence kan. Evidence-nya mana? Buktinya terus kemudian juga statusnya sampai sekarang kan nggak ada. Kalau hanya sebagai saksi, saya rasa banyak yang jadi saksi. Sebut menteri-menteri, banyak juga ada menteri-menteri negara kita yang jadi saksi. Jadi saya rasa nggak ada masalah juga dengan itu. Dan saksi jelas beda dengan tersangka. Nah, saksi dengan tersangka itu nggak sama. Gitu. Jadi saya rasa soal itu clear ya gitu. Sampai dengan saat ini kan kita juga belum pernah lihat apakah Mas Ganjar jadi tersangka, saya rasa enggak. Ngomong-ngomong, pas banget Bang Tama ini kan yang ngorek-ngorek kasus EKTP kalau nggak salah. Pada saat itu. Ya dulu kita bantu buat kajian. Itu pun juga dulu diskusi dengan pada saat itu dengan Pak Menteri ya. Mendagri. Pak Mendagri. Gamawan Fauzi. Gamawan. Iya betul Gamawan. Saya 2 kali diskusi dengan dia. Dulu saya kritik soal pengelolaan dana BUMD. Kemudian juga yang kedua soal IKTP. Jadi saya rasa
dari perkara yang kemudian kita sampaikan kepada Pak Menteri pada waktu itu, saya nggak melihat Mas Ganjar dalam perkara itu. Kalaupun dipanggil, dia kapasitasnya sebagai anggota DPR pada waktu itu yang ikut bahas. Ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah dengan itu. Sebagai saksi ya kuncinya itu, bukan tersangka. Bukan Itu tersangka. sebagai saksi. Sebagai saksi. Dan dia sejauh ini sih kalau ada yang bahas soal itu dia malah menantang kan. Silakan aja kalau ada yang punya bukti. Betul, betul. Jadi saya rasa juga ini kesempatan yang bagus ya, karena ada yang tanya dan saya juga siap menjelaskan. Mungkin nanti ada yang ngajak, ini Ganjar karena kasus IKTP. Saya rasa nggak ada. Kebetulan ini orang yang ribet-ribet ngurusin kasus IKTP sebelum dia masuk partai. Dulu Nggak kaleng-kaleng dulu waktu masih di ICW kan kita bikin banyak kajian kan, di antara soal IKTP saya bikin kajian juga. Jadi nggak ada masalah dengan Mas Ganjar saya rasa. Selesai lah soal Selesai. Oke, terima kasih Tidak banyak Bang ada Tama. ganjalan masa lalu. Nggak ada. Iya. Nggak ada ganjalan masa lalu. Terima kasih banyak Terima kasih, Bang Tama. Mas. Mudah-mudahan kita ada sesi lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Kita mudah-mudahan. ketemu lagi di Open Table selanjutnya. Siap.